Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad azma'u, dan sungguh telah sepakat para ulama ala annahu, atas sesungguhnya kelakuan, yaitu la buddha, tidak boleh tidak, lil muridi, bagi seorang murid, minal ujlati, daripada ujlah, mengasingkan diri, an abna'i jinsihi, dari anak-anak jenisnya ini murid, fil bidayati, di permulaan, summal khalwati, kemudian khalwah, fin nihayati, di di akhir. Kemudian waqad ajma'u, dan sungguh telah sepakat para alimul ulama bahwa seseorang murid yang berjalan di dalam sulukut thariqah, dia dianjurkan ketika melakukan pertama kali sulukut thariqah, dia dianjurkan ujlah, gitu ya, tidak bergaul dengan orang, gitu ya, nggak bergaul sama orang, udah ngerem aja udah ya. Cuman keluar yang perlunya aja. Keluar perlu diundang orang, seperti saya bilang kemarin, diundang orang selamatan, diundang orang tahlil, diundang orang anu dia perlunya aja. Nyampe di situ dia datang beres pulang. Ujlah, mengasingkan diri. Ya, tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang. Jadi berarti itu ngomong seperlunya aja. Ujlah namanya. Itu ya, namanya mengasingkan diri. Itu pertama kali seseorang murid belajar, dia dianjurkan ujlah, mengasingkan dirinya. Setelah itu summal khalwati fin nihayah, baru kemudian yang selanjutnya dia melakukan khalwah di akhir. Kalau udah khalwah, tingkatannya udah lain lagi. Tingkatannya ya, udah nggak ada keluar, udah ngerem dalam kamar, nggak keluar. Diundang orang tahlil kagak datang, ya, diundang orang hajatan nggak hadir, sampai meninggal saudaranya dia nggak hadir, udah nggak ada aktivitas, ngerem dalam aja udah. Itu namanya khalwah. Itu pin nihayah, adanya sudah di akhir tuh. Kalau belajar awal dia dianjurkan ujlah, nanti kalau sudah di akhir mau sempurna dia dianjurkan khalwah, gitu. Nanti kalau udah beres khalwah, ada orang khalwah 10 tahun, 16 tahun, gak keluar 16 tahun. Bayangin coba. Nggak ketemu sama anak, sama istri, nggak ketemu sama orang tua meninggal nggak ada. Contoh begitu ya, istrinya meninggal nggak hadir, anaknya meninggal nggak hadir, ngerem aja di dalam. Ada yang 10 tahun, 16 tahun, ada yang 20 tahun. Itu pin nihayah, itu di ujung adanya nanti. Nanti kalau dia udah beres khalwahnya, karena nanti yang mengeluarkan khalwahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang tersebut supaya keluar dari khalwahnya. Kalau udah keluar dari khalwah biasa lagi, udah biasa lagi. Rumah tangga lagi, undangan lagi, hajatan lagi, biasa keluar udah. Ngajar lagi, biasa udah. Kalau udah beres khalwah. Biasanya orang kalau sudah khalwah beres, orang biasanya sudah masuk dalam makom mukasyafah biasanya. Udah mulai mukasyafah. Jadi ngelihat orang itu bermacam-macam yang kelihatannya. Ada yang orang diliatin, macam-macam tuh ngelihat orang. Segini orang banyak, ada yang jadi anjing, jadi babi, jadi kucing, jadi monyet begitu ya. Gitu kelihatan. Kenapa? Karena basirahnya oleh Allah dibukakan, mukasyafahnya oleh Allah dibukakan, musyahadahnya oleh Allah dibukakan, alamul malakut terlihat jelas, gitu. Sehingga pergerakan apa yang akan terjadi besok kelihatan. Itu cuman bedanya nggak boleh ngomong, repotnya begitu. Nggak boleh apa? Nggak boleh ngomong. Dia tahu Ocit besok bakal anu, tapi apa ya? Nggak boleh ngomong. Makanya ngomongnya ngawur kadang-kadang ngomong, ya, ngacak kemana-mana, gitu ya.
Masih ada sekarang ya, masih ada orang yang khalwah, masih ada. Nah, Habib di Malang kan, iya. Habib di Malang tuh cucunya Habib Baki ya, anaknya Habib Abdullah di Malang masih khalwah, nggak keluar udah nggak ngurusin istri anak, udah semuanya dikerem aja kamar keluar. Itu pin nihayah, di ujung adanya udah. Kalau kita udah aja dulu ya. Kalau kita udah aja dulu, jangan banyak ngobrol-ngobrol ya. Ntar ujung-ujungnya kalau sering banyak ngobrol-ngobrol, ujungnya aja ngomongin orang, mitnah orang, menggunjing orang, ya. Ujung-ujungnya bohong, segala macamnya ujung-ujungnya. Gitu. Udah aja dulu lah. Wa kana Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Al-Munir rahimahullahu taala, dan ada tuan guru kita Syekh Muhammad Munir, semoga Allah merahmati kepada beliau, yaqulu, yaitu berkata tuan guru Munir, Muhammad Munir, qad ghalata qaumun, sungguh telah salah siapa kaum, fazannu, maka mereka menyangka, annaman, sesungguhnya orang, i'tajala, yang ujlah orang tersebut mengasingkan diri orang tersebut, an-nasa, daripada manusia, kharaja, maka keluar orang tersebut, an kaunil mu'mini, daripada keadaannya seorang mukmin, yaitu alifa ma'lupin, orang yang bergaul dengan ramah tamah, kepada orang ma'lupin yang dipergaulinya dengan ramah tamah. Wal halatu, dan bermula keadaannya, annaha, sesungguhnya ini ujlah, yaitu aula, lebih utama, bimaqamil ulfati, daripada makom kasih sayang, mempergauli dengan ramah tamah. Li'annau, karena sesungguhnya kelakuan, idza i'tajalan nasu, apabila mengasingkan diri seseorang, an-nasa, kepada manusia, soffat nafsuhu, maka bersih apa dirinya orang tersebut, washtaqat, dan rindu dirinya orang tersebut, an-nasa, kepada manusia, ila ru'yatihi, untuk melihat orang tersebut, fa'alafuhu, maka kasih sayang manusiahu kepada orang tersebut, aktsara, lebih banyak, minal mukhaliti, daripada orang-orang yang sedang bercampur baur. Wa aslul i'tilafi, dan bermula asalnya kasih sayang, innama huwa, pastinya bermula i'tilaf, yaitu birruhi, dengan ruh, li hadisin, karena hadis, al arwahu, bermula ruh, yaitu junudun, tentara-tentara, mujannadatun, yang dikerahkan. Fama ta'arafa minha, maka tidaklah saling mengenal ini ruh, minha, daripada arwah, i'talafa, maka saling berkasih sayang. Wa ma tanakaru minha, dan tidaklah bersaling beringkar ini arwah, minha, ini ruh, minha, daripada arwah, ikhtalafa, maka saling berselisih paham. Fa'ulima, maka diketahui, mimma qororna, daripada sesuatu qororna, telah menetapkan kita, hu, akan sesuatu tersebut, annahu, sesungguhnya kelakuan, la yuqalu, tidak bisa dikatakan, al-ujlatu afdalu mutlaqan, bermula ujlah, yaitu lebih utama mutlaqan, hanya mutlak, walal khaltatu, dan tidak juga bisa diucapkan, ya, tidaklah, ya, bercampur baur, yaitu afdalu mutlaqan, lebih utama mutlaqan, hanya mutlak. Gitu ya. Kemudian tuan guru kita Syekh Muhammad Munir, beliau berkata, qad ghalata qaumun, sungguh telah salah kaum, yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang mengasingkan diri daripada manusia, nggak banyak bercampur baur, hanya seperlunya aja, gitu ya, hanya seperlunya aja bercampur baur dengan manusia, hanya memenuhi kewajibannya saja, memenuhi hak daripada tetangganya, memenuhi hak daripada saudaranya, memenuhi hak daripada teman-temannya, cukup segitu aja dia. Ada kaum yang mengatakan
bahwa orang tersebut sudah keluar daripada keadaan seorang mukmin yang mempergauli saudaranya dengan kasih sayang dan ramah tamah. Bagaimana pengen sayang katanya? Bagaimana pengen sayang? Gimana pengen rindu? Ya, ngobrol aja kagak. Cuman sekedar ketemu doang. Ya, gitu. Kalau ngobrol, cuman ngobrolnya yang penting-penting doang. Nggak penting kagak ngobrol. Gimana pengen sayang? Gimana pengen rindu? Kata kaum nih, kata orang-orang yang mengatakan begini. Padahal kata Syekh Muhammad Munir, waqad golato, sungguh telah salah. Kalau orang yang mengatakan, orang yang mengasingkan diri dia telah keluar daripada mempergauli manusia dengan baik. Kenapa? Karena ya, asal daripada orang itu saling berkasih sayang, bahwa orang itu kemudian timbulnya kasih sayang ramah tamah kepada manusia, rindu kepada manusia dengan sebab jarang ketemu, gitu ya. Oleh karena itu wal halatu annaha aula bimaqamil ulfah, keadaan orang yang berujlah itu lebih utama daripada makom kasih sayang. Karena ketika seseorang kemudian mengasingkan diri, tidak banyak bergaul dengan manusia, tidak banyak ngomong ngobrol dengan manusia yang lain, soffat nafsuhu, maka dirinya jadi bersih. Ya, lidahnya bersih, kupingnya bersih, matanya bersih, hatinya bersih, mulutnya bersih, soffat nafsu, dirinya bersih. Kalau sudah dirinya bersih, wastaqat, maka manusia rindu pengen ketemu sama dia. Contohnya yang gampang, kita kalau tinggal sama saudara, rumahnya dempetan, udah nggak ada rindunya, ya, udah biasa aja. Ya, mohon maaf, atau kita tinggal dengan orang tua dempetan gitu, sama orang tua satu rumah misalnya, nggak ada rindu-rindunya akan itu, udah biasa ketemu tiap hari. Ya, coba kita punya saudara jauh berjauhan, wastaqat, timbul rindu. Kita sama orang tua berjauhan, timbul rindu. Kenapa? Karena al arwahu ruhun mujannadah. Karena ruh itu bagaikan tentara yang dikerahkan. Oleh karena itu kalau kemudian kita enggak saling bertemu, talapa, timbulnya rindu. Timbulnya sayang. Rindu amat mau ketemu ya. Kapan bisa ketemu? Nah itu. Tapi wama tanakaru ikhtalapa. Gitu ya. Tapi kalau saling ingkar, udah berselisih paham. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad Munir, malah orang yang berudlah, maka manusia semakin rindu untuk bertemu dengan orang tersebut. Kenapa? Karena udlah itu aula bimaqamil ulfah, begitu ya. Nah oleh karena itu tidak bisa juga disebutkan udlah itu lebih utama, nggak juga bisa, gitu ya. Dan juga tidak bisa disebutkan bercampur baur itu juga lebih utama, nggak bisa. Jadi kata Syekh Muhammad Munir, antara ujlah dengan bercampur baur itu tidak bisa disebutkan ujlah lebih afdal dan bercampur baur juga lebih afdal. Tergantung. Tapi kalau bangsa bercampur baurnya, ya, bercampur baur dengan manusia, ngaji, pengajian, dakwah, begitu ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bercampur baur, hulqah namanya, dengan manusia, maka bercampur baur yang demikian itu afdal, lebih utama daripada ujlah. Gitu. Ada orang campur baur tapi isinya apa? Ngaji, pengajian, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, ibadah semuanya, bercampur baurnya ibadah, maka kata Syekh Muhammad Munir, al-khultatu afdal, bercampur baur bagi dia lebih afdal. Tapi ada orang kalau campur baur dosa mulu jadinya.
Kalau campur baur mah orang ngomongin orang lagi, gibah lagi, gunjing orang lagi, fitnah orang lagi. Maka kata Syekh Muhammad Munir, al-ujlatu, ujlah bagi orang tersebut afdal. Nah itu maka yang disebut dengan wala yuqalu al-ujlatu afdalu mutlaqan walal khultatu afdalu mutlaqan. Itu maksudnya begitu. Lakinil arifu, tetapi al-arifu bagi orang yang mengetahui awakhir umrihi, akan akhir-akhir umurnya orang tersebut, ya, yahinu, maka mendekatkan orang tersebut ilal wahdati, kepada kesendirian, kal bidayati, seperti di permulaan. Fala yasiru, maka tidak ada atau tidak menjadi lahu bagi orang tersebut apa waktun, waktu yasa'u, yang luas waktu tersebut an-nasa, kepada manusia, kama sebagaimana waqa'a, terjadi sesuatu lahu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awakhir umrihi, di akhir-akhir umurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hina unjilat, tatkala diturunkan alaihi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suratu An-Nasri, surah An-Nasr. Lakinil arifu awakhirahu, tetapi bagi orang yang mengetahui akhir umurnya, siapa sih yang disebut bagi orang yang mengetahui akhir umur? Orang yang udah umurnya 60 ke atas, itu namanya apa? Al-arif awakhir umri. Kenapa? Karena Rasulullah meninggal dunia, wafat beliau umur 63 tahun. Jadi kalau udah masuk 60, itu dalam kitab ini disebut dengan al-arifu awakhir umri. Kalau orang yang tahu, waduh, umur 60 sebentar lagi akhir umur saya. Umur saya udah 60, sebentar lagi saya meninggal dunia. Ini akhir umur saya, sebentar lagi udah akhir berarti. Kalau kita umur 60, namanya awakhir umrihi. Akhir umur kita udah dekat. Oleh karena itu bagi orang-orang yang sudah umur 60 tahun, udah dekat dengan awakhir umri, akhir umurnya, yahinu ilal wahdati, dia lebih dianjurkan mendekatkan diri kepada kesendirian. Assalamualaikum. Habib, sehat Habib. Maaf Habib ya. Jadi bagi orang-orang yang umur udah dekat, ya, itu dianjurkan dia kesendirian, sendiri, gitu ya. Bagi orang-orang yang umurnya udah dekat, dianjurin apa? Dianjurin mulai apa? Ilal wahdah. Dianjurin apa? Sendiri. Udah mulai tuh mengasingkan diri. Udah gak banyak campur baur, di rumah aja ya. Diundang tahlil datang, beres tahlil pulang ke rumah, udah mulai menyendiri, baca Quran, zikir, ibadah, sholat sunnah. Banyak taubat, banyak istighfar terus. Namanya al-arif awakhir umrihi ilal wahdah, yahyu ilal wahdah. Orang kalau umurnya udah dekat kepada kematian, dianjurkan dia apa? Dalam kesendirian. Kal bidayah, kembali seperti permulaan. Apa permulaan kita? Kita dulu bidayahnya, permulaannya apa? Kita ada di rahim ibu kita sendiri kan? Kita dulu waktu di rahim ibu kita sendiri, nggak ada nemenin. Ya. Waktu di rahim ibu kita sendiri, nggak ada temennya, itu bisa. Bil bidayah, yahinu, ya. Mana itu? Ya. Yahinu ilal wahdati kal bidayah. Fala yasiru lahu waktun yasa'un nasa, maka tidak ada waktu baginya untuk berluas-luasan dengan manusia yang lain. Nggak ada, udah sempit waktunya. Ya.
Datang, pulang lagi ke rumah lagi, ibadah lagi, zikir lagi. Wahdah dalam kesendirian, introspeksi diri, zikir yang banyak, ya, baca Quran yang banyak, istighfar yang banyak, sholat sunnah yang banyak. Kenapa? Al-arif awakhir umrihi. Akhir umur saya udah deket 60 tahun saya umurnya udah. Maka yahinu ilal wahdah kal bidayah. Itu ya. Disuruh apa? Menyendiri seperti kita sendiri dalam rahim ibu kita. Begitu ya. Dan itu terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah diturunkan surah An-Nasr, Rasulullah melakukan wahdah, penyendirian. Wasu'ila Saidi, dan ditanya siapa tuan guru kita Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati kepada beliau, siapa Allah ta'ala, anil farqi bainal ujlati, daripada perbedaan di antara ujlah wal khalwati dan khalwah. Wahai tuan guru Saidi Ali Al-Khawas, apakah perbedaan antara ujlah dengan khalwah? Faqala, maka berkata tuan guru Saidi Ali Al-Khawas, al-khalwatu bermula khalwah, yaitu takunu ada ini khalwah, yaitu anil aghyari, dari orang-orang yang cemburu, alladzina yasguluna, yang mereka sibuk, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Tuan guru Saidi Al-Khawas, saya mau nanya nih, apa sih perbedaan antara ujlah dengan khalwah? Kemudian tuan guru Saidi Al-Khawas menjawab, yang namanya khalwah itu adalah orang-orang yang cemburu. Jadi orang-orang khalwah itu orang cemburu, orang pecemburu, orang yang cemburu, nggak mau sampai nggak mau sampai ada ya selain makhluk yang lain ya, mengganggu dia untuk bermesra-mesraan dengan Allah. Dia cemburu kalau ada makhluk yang lain mengganggu dia, mohon maaf dalam tanda kutip ya, dan tanda kutip, dia marah, cemburu kalau ada yang mengganggu dia, orang lain, ketika dia bermesra-mesraan, berdua-duaan, bercinta-cintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip, gitu. Cemburu dia. Sehingga saking cemburunya, jangan sampai ada yang mengganggu dia di dalam dia bermesraan dengan Allah, bercintaan dengan Allah, berduaan dengan Allah dalam tanda kutip, sehingga dia kemudian melakukan khalwah, gitu. Masuk dalam kamar, ngerem, 10 tahun, ngerem 16 tahun, 20 tahun, gitu ya. Seperti apa? Apa tuh? Al-Habib. Iya. Yang mana menit? Yang di Gresik tuh ya. Iya, Abu Bakar. Wali Kutub. Iya, Wali Kutub itu Saidi Syekh Al-Habib Abu Bakar. Iya, berapa tahun tuh khalwahnya? Habib Soleh Tanggul, berapa tahun khalwahnya? Jadi ketika Habib Soleh itu ketika rumahnya mau direhab, jangan, dia bilang jangan. Beliau pergi haji pulang, udah direhab gitu ya. Kenapa beliau melarang? Jangan direhab nih rumah, jangan. Kenapa? Karena ini rumah begitu banyak kenangannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau ketika Habib Soleh Tanggul dalam khalwahnya, Rasulullah selalu hadir di dalam kamarnya. Datang Rasulullah menemui dalam kamarnya, sehingga banyak kenangan. Jawabannya apa? Ini rumah jangan dipugar, jangan direhab. Banyak kenangannya saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke dalam kamar khalwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abu Bakar sama, Gresik Wali Kutub. Khalwahnya berapa tahun tuh? Dengar-dengar 16 tahun saya. Habib Abu Bakar 16 tahun khalwahnya. Bayangin kita sama gitu ya. Jangan 16 tahun ya. Sebulan aja udah ngerem di kamar ya. Iya, nggak ketemu bini, nggak ketemu anak ya, nggak ketemu orang tua, nggak ketemu temen, di kamar sebulan. Seminggu udah seminggu. Waduh, Masya Allah. Nggak megang HP ya, nggak megang HP lah, enak aja. Kalau megang HP ya, temannya bohong.
Iyalah, halwah megang HP macam bohong namanya. Iya gitu, bayangin tuh, bayangin ya. Gitu. Halwah. Jadi halwah itu begitu. Halwah itu biasanya dilakukan oleh pecemburu, orang yang cemburu. Jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan dia mengganggu bermesraan dengan Allah. Cemburu dia. Gua lagi enak-enak bercinta, diganggu sama yang lain. Cemburu dia. Udahlah. Akhirnya apa? Dibuang semuanya, berduaan dengan Allah dalam kamar. Udah. Tutup. Bertahun-tahun. Itu namanya khalwah. Wal ujlatu dan bermula ujlah, yaitu takunu ada ini ujlah anin nafsi daripada diri, wa ma tad'u ilaihi dan sesuatu yang mengajak nafsu ilaihi kepada sesuatu tersebut. Kalau ujlah urusan diri kita, dan sesuatu yang mengajak diri tersebut, nafsu tersebut kepada sesuatu yang nggak baik. Gitu. Jadi urusan diri kita. Kalau bahasa ujlah mah, gitu. Jadi bukan ngerem kalau ujlah mah. Waduh, ini kayaknya kalau saya duduk, kalau saya ngobrol, urusannya ngomongin orang nih. Wa ma tad'u ilaihi. Bahaya urusannya, nanti saya ngomongin orang nih. Tad'u, nafsu ngajak supaya berbuat dosa. Udah dah, saya nggak mau ngobrol, dia hindarin ngobrol. Ya. Wah, kalau bangsa nongkrong nggak ada gunanya tuh. Malah ya'nihi, kan begitu, nggak ada manfaatnya. Wah, udahlah ditinggalin. Akhirnya dia kagak nongkrong, gitu ya, mengasingkan diri, gitu. Kadang-kadang ada keluar, ada tuh Pak Haji katanya, keluar, ada itu katanya keluar, ada. Cuman apa? Intensitas dia bergaul dengan manusianya. Apalagi kalau sampai pergaulannya mengajak dia berbuat dosa, nafsunya bikin dosa, dia mulai tinggalkan. Itu namanya ujlah. Biasa ketemu sama istrinya, ketemu sama anaknya, ketemu sama saudaranya, ketemu. Cuman tadi komunikasinya atau bercampur baurnya mulai dia kurangin. Itu namanya ujlah. Gitu ya. Wa yufraqu aidan, dan dipisahkan aidon halnya juga bi anal ujlata, dengan sesungguhnya ujlah, yaitu laisa tidak ada min lawadimiha daripada kewajiban ujlah al istighalu sibuk billahi ta'ala kepada Allah ta'ala, bi khilafil khalwati berbeda dengan khalwah. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Jadi kemudian wa yufraqu aidon, perbedaan antara ujlah dengan khalwah. Kalau ujlah nggak ada kewajiban sibuk dengan Allah, nggak ada kalau ujlah mah. Jadi ujlah itu nggak ada kewajiban dia sibuk berduaan dengan Allah, nggak ada kewajiban kalau ujlah mah. Gitu. Nggak apa-apa dia kerja kemana jalan gitu ya. Cuman bercampur baurnya dia mulai kurangin. Berbeda dengan khalwah. Kalau khalwah itu ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Ishtighal billah, sibuk bermesraan dengan Allah, sibuk berduaan dengan Allah, sibuk ibadah kepada Allah. Jadi nggak ada waktu tuh, nggak ada waktu ngobrol, nggak waktu ketemu orang, nggak ada. Orang berdua doang udah di dalam kamar ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah terus. Itu khalwah. Kalau ujlah nggak ada kewajiban. Jadi kalau orang ujlah bebas, nggak apa-apa, kerja boleh, ya, orang ujlah gitu. Hadir hajatan boleh, ketemu hadir di undangan orang boleh, hadir dia mana? Hadir di tempat tahlilan boleh, di mana aja dia hadir boleh. Ya, cuman komunikasinya bercampur baurnya, ngobrolnya dikurangi. Gitu. Kan ada kadang-kadang kiai ya, begitu beres diundang tahlilan, selamatan. Amin. Udah beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pulang. Ya.
langsung pulang. Kagak ngobrol acan, langsung pulang. Dia datang, datang. Al-Fatihah. Ada tuh begitu. Ada di Banten tuh. Ya, Kiai Abu ya. Diundang tahlilan datang, begitu datang, Al-Fatihah. Mulai tahlilan. Udah beres? Amin, amin, amin. Udah beres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, pulang. Jadi nggak ada aktivitas ngobrol, bercampur baur nggak. Ya, karena apa? Orang itu banyak tergelincir di sini di lidah. Itu ya. Ketika banyak ngobrol, timbulnya langsung anak kemana aja udah muncul nih. Ya. Dosa-dosa yang lain. Wa aljimis sumta wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.